Saatnya yang kita tunggu-tunggu. The moment of the truth. We will see ya. Oke, ladies and gentlemen, please welcome our new founders Diamond. Aku Agus Chandra, 34 tahun, bersama istriku Ani, kami berdua menjalankan bisnis MW. Menurutku, perjalanan menuju sukses adalah seperti race. Dan di setiap perlombaan, kita akan dihadapkan kepada keputusan-keputusan di mana setiap detik sangatlah berarti. Semua tergantung kepada kita untuk membuat keputusan yang tepat tanpa membuang waktu. Memiliki kendaraan yang tangguh, berada di tim yang kuat, dan mental juara adalah kunci untuk menang. Karena di tengah perjalanan, kita pasti akan menghadapi banyak tikungan. Itulah tantangan yang harus kita lalui untuk bisa mencapai kemenangan. Karenanya, aku memutuskan untuk bisa berada di bisnis MW. Bisnis yang bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan untuk generasi muda seperti kita. Generasi muda harus memiliki passion. Karena passion akan membantu kita menjadi semangat dan memotivasi kita untuk menjadi sukses. Tidak hanya itu saja, generasi muda suka dengan fleksibilitas, kebebasan, dan hal baru. Dan itu ada di bisnis MW. Jalan sukses tidak hanya satu. Semua tergantung kemauan kita dalam berinovasi dan mengembangkan bisnis kita. Sebagai generasi muda yang berpikir jauh ke depan, pastilah kita ingin memiliki bisnis yang bisa bertahan hingga generasi selanjutnya. Set goal Anda, jadikan itu sebagai finish line. Seperti pembalap yang selalu ingin memecahkan rekor baru, begitu juga kita harus terus memiliki goals yang lebih tinggi untuk bisa mencapai peringkat-peringkat yang lebih tinggi yang ada di bisnis MW ini. Setiap pencapaian yang kami dapatkan bersama MW ternyata semakin memacu kami untuk bisa berkembang, menjadi lebih baik, dan berani untuk memiliki goals yang lebih tinggi. Pin demi pin, trip demi trip, dan setiap momen berbagi adalah pencapaian yang luar biasa yang tidak dinilai bagi kami berdua. Sesekali Anda akan menghadapi tantangan. Jangan pernah merasa sendirian. MW adalah bisnis di mana kita semua adalah bagian dari komunitas yang positif. Pasangan, upline, downline, tim, dan semua staf MW selalu menjadi pendukung di dalam perjalanan kita menuju sukses. Jadi, sukses itu ada di tangan kita. Jangan tunda lagi untuk tentukan goals kita. Jangan tunda lagi untuk melangkah menuju sukses. Ambil keputusan sekarang. Do you want to win? Do you want it now? Success now, start now with MW. Ladies and gentlemen, please, once again, give your big applause to our new founders Diamond, Agus Chandra dan Lee Ani. Oke, silakan. Selamat malam MW Indonesia. Selamat malam MW Indonesia. Wah, belum kedengaran nih. Selamat malam MW Indonesia. Yes, ya baru aura kita baru terasa ya kalau misalnya kita bisa sama-sama semangat gitu. Setuju ya? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas acara hari ini yang luar biasa, dan saya juga tidak lupa ingin berterima kasih kepada Managing Director MW Indonesia, Mr. Leo, thank you. Terima kasih. Serta Deputy Manager MW Indonesia, Bapak Rizal, thank you. Thank you, Udah Mr. Rizal. membuat satu event yang menurut saya ini luar biasa. Tahun lalu kita bikinnya online, tapi hari ini MW Indonesia mempersembahkan kita satu recognition yang sangat berkesan buat kami berdua. Secara offline, thank you pada MW Indonesia dan tim manajemen Indonesia. Dan saya dan Ani ingin juga berterima kasih kepada para Diamond yang hadir pada malam ini, thank you. Serta mentor-mentor internasional FC Celia Wong yang come to the today from Kuala Lumpur, thank you. Thank you. Sebelum saya akan sharing, saya rasa istri saya yang akan men-sharingkan awal bagaimana kita bertemu dan menjalankan bisnis ini. Ada yang mau dengar? Mau ya? Oke. Tanpa menunggu lama, saya berikan kesempatan kepada istri tercinta saya, Ibu Ani. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya.
Malam MW Indonesia yang ada di sini, teman-teman yang sudah hadir, saya sangat berterima kasih. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman online yang lagi sedang menonton kita sekarang. Halo semuanya teman-teman online MW Indonesia. Semoga kalian semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian kami boleh mencapai peringkat Founders Diamond. Tanpa kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan ada kami di tempat ini. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada tadi MW Indonesia dan tim manajemen yang menurut kami bukan hanya 110% mereka mensupport kami, tapi 1000%. Tepuk tangan buat MW Indonesia. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada para mentor kami, mentor lokal, dan mentor internasional kami yang sudah jauh-jauh datang, baik dari luar kota, luar negeri, mereka sangat luar biasa mensupport kami. Terima kasih para mentor. Dan terima kasih juga untuk para downline kami, grup kami yang tersebar nggak hanya di Jakarta, ada juga di Jambi, Palembang, dan teman-teman leader kami yang ada di Malang, di Semarang, bahkan ada juga yang di Australia. Terima kasih, karena malam ini bukan kesuksesan kami, tapi kesuksesan kita semua bersama. Terima kasih. Sebelum saya memulai apa yang mau saya ceritakan, saya mau bertanya, ada yang pernah nggak ya dengar saya bercerita? Biasanya kan mendengar Agus yang selalu bercerita. Bagaimana kisah suksesnya seorang Agus Chandra, tapi bagaimana ketika kami memulai menjalani bisnis MW ini. Ada yang pernah dengar? Mau dengar semuanya? Kalau nggak dengar nanti saya mau pulang dulu. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan latar belakang saya. Perkenalkan, nama saya Liani, biasanya saya dipanggil Ani. Pada muasalnya saya setelah saya sekolah dan saya lulus SMA, saya mulai bekerja karena saya bukan berada di keluarga yang cukup berada, saya cukup pas-pas lah, keluarga yang pas-pas ada. Tapi saya sungguh bersyukur dengan keadaan hidup seperti itu dan saya berterima kasih kepada mama saya. Mama saya ada di sana. Karena doa dari beliau, saya boleh cukup tangguh menjalani hari-hari saya. Saya boleh bekerja sambil kuliah dan saya sangat enjoy. Kayak seperti setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya yakin itu doa dari mama saya. Dan membawa saya step by step, pelan-pelan dan perlahan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang nggak suka mengeluh, tapi saya boleh tangguh dan percaya diri, boleh bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di pekerjaan, boleh berinteraksi dengan orang-orang baru, karena seperti yang teman-teman lihat, saya bekerja harus bertemu dengan orang-orang yang belum pernah saya kenal, yaitu misalnya di pameran, mungkin di Asyir pekerjaan yang bertemu dengan orang-orang yang saya harus antarkan kemana dan hospitality. Jadi di sana saya ditempa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sana saya belajar. Jadi saya tidak pernah merasa kenapa ya hidup saya begini. Jadi teman-teman jangan pernah berasa mengeluh, tapi coba melihat hal positif di dalamnya. Karena saya selalu bersyukur dengan apapun yang saya jalani. Next. Nah, ini asal muasal saya bertemu dengan Agus. Kami bukan bertemu di tempat kuliah karena beliau di Universitas Binus dan saya di Atmajaya. Kita berbeda sekali, bahkan dari mata kuliah pun kami berbeda. Tapi kami berkesempatan di satu ajang pemilihan Koko Cici Jakarta. Di sana kami bertemu dan sama-sama belajar sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang sangat peduli dengan budaya Indonesia. Kami pemuda-pemudi Tionghoa tapi sangat mencintai budaya Indonesia. Di sana kami belajar angklung, belajar alat-alat musik tradisional,
Dan beberapa kesempatan kami juga bertemu dengan kayak Bapak Gubernur mendampingi para pejabat yang terhormat lainnya. Dan kami di sana bertugas, ya kami bertemu dengan pemerintah, kami juga memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang yang masih nggak tahu itu Koko Cici itu apa sih, tapi kita menjadi interpretasi seperti duta pariwisata. Ya bisa dilihat ya Agus masih kurus banget di situ. Tapi beliau di sini benar-benar yang memperkenalkan saya bisnis MW ini di sini di tahun 2008. Next. Nah, ini zaman kami masih muda banget. Di sana bisa dilihat teman-teman kita pakai baju daerah, itu benar-benar memperkenalkan budaya Indonesia ke tamu-tamu dari luar yang ingin tahu, oh Indonesia ini ternyata beragam banget budayanya. Dan kami bangga menjadi presentasi untuk budaya Indonesia dari pemuda-pemudi Tionghoa. Nah, ini waktu masih pertama kali Agus memperkenalkan bisnis MW sambil kita berorganisasi di Koko Cici, itu Agus mungkin masih peringkatnya masih awal ya, masih belum silver kayaknya bahkan. Jadi saya mengenal beliau dari mula-mula, dari belum silver di tahun 2006. Next. Nah, seperti teman-teman lihat, ini pertama kali Agus join MW. Agus memulainya di saat dia kuliah di tahun 2006. Nah, di kesempatan ini dia banyak sekali mengundang teman-teman kuliahnya dari kalangan anak-anak muda, dan di sanalah kami juga ingin berterima kasih kepada orang yang sangat berjasa memperkenalkan Agus di bisnis ini. Next. Ya, kami berdua berterima kasih kepada beliau yang tidak henti-hentinya, tidak pernah menyerah, meyakinkan Agus, ayo join di bisnis ini. Ya, kami ingin berterima kasih kepada upline sponsor kami, Bapak Ruby, Hendrianto Loren, dan Ibu Darin. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau sekarang berada di Jambi. Terima kasih Pak Hendrianto dan Ibu Darin. Dan next. Nah, ini pertama kali kami menjalankan bisnis. Mungkin setelah, ini pun belum menikah ya, seingat saya belum menikah. Saya masih menjadi salah satu downline-nya. Jadi dari Koko Cici, dia memperkenalkan saya, bisnis MW ini bagus loh. Terus saya Agus ini orang ketiga yang memperkenalkan saya di bisnis ini. Yang pertama kali, saya pernah mengenal bisnis MW ini dari papa mama saya pernah cerita. MW ini bagus, tapi dicoba kayaknya nggak jalan gitu kan. Tapi saya mendengar lagi kisah tentang bisnis MW yang luar biasa dari teman saya di kuliah. Itu pun mereka cerita, saya kayak nggak yakin mau join. Tapi ketika 3 kalinya Agus bercerita lagi tentang bisnis MW ini, saya merasa, wow ternyata sistemnya itu seperti ini mudah ya, bisa dijalankan ya. Saya yang saat itu masih kuliah, sambil kerja, saya merasa, wow ini tambahan income nih, nggak cuma sekedar kerja di pameran, tapi ini jadi bisnis yang bisa long term. Karena kalau di pameran kan cuma per kontrak, tapi kalau ini bisa berkelanjutan, bisa menjadi bisnis di masa depan. Di situ saya melihat Agus bisa meyakinkan saya untuk, ayo bisnis MW ini mudah dijalankan. Anak kuliah pasti bisa. Di situ saya berasa, wow ini produknya bagus, berkualitas, perusahaannya juga besar dan kuat. Saya merasa, ayo kita mau coba yuk. Nah saya akhirnya join di bawah jaringannya beliau. Saya saat itu join dan saya mengajak adik saya dan downline saya, Pak Tiven. Sekarang mereka berdua akhirnya menjadi leader-leader kuat kami. Tepuk tangan buat para downline kami. Nah, di sini saya berasa termotivasi dari lingkungan yang positif dari
para leader-leaders kami. Di sini kami diajarkan untuk terus belajar, mau rendah hati dan mau mendengar apa kata upline. Itu yang membuat kami merasa bisnis ini luar biasa. Nggak cuma sekedar join, terus kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kita punya upline yang memotivasi kita, memacu kita untuk meyakinkan kita bisa. Kita pasti bisa di bisnis ini. Kita bisa berhasil dan meraih sukses. Dan saya ingin berterima kasih, saya dan Agus berterima kasih kepada upline, mentor kami yang sangat luar biasa menginspirasi. Beliau menjadi panutan kami juga saat itu. Beliau leader yang sangat kuat, masih muda, dan kami ingin berterima kasih kepada upline dan mentor kami, Founders Emerald, Bapak Evan Oktavianto dan Ibu Maria Sartika. Terima kasih banyak karena beliau sudah sangat menginspirasi kami saat itu. Kami merasa beliau masih muda, energik banget, positif banget. Auranya itu sangat positif dan membuat kami terinspirasi mau menjadi sama seperti beliau. Banyak sekali hal-hal positif yang kami belajar dari upline kami yang ini. Terima kasih Pak Evan. Next. Nah, setelah kami selesai kuliah, kami mencoba menjalankan satu bisnis konvensional di luar MW. Jadi MW sambil berjalan, sambil kami dapat bonusnya, kami mencoba membuka konvensional bisnis kami, yaitu di interior. Ini adalah salah satu passion saya. Jadi hari itu Agus bilang, yuk daripada kerja sama orang, mendingan kita buat sendiri. Karena Agus selalu mengajarkan saya untuk mempunyai mental seorang pebisnis. Tidak untuk kerja ikut orang atau apa, karena keluarganya dia selalu mengajarkan, yuk kita jadi pebisnis. Nah di situ kita juga akhirnya dipercayakan untuk menghandle seperti office atau rumah pribadi atau apartemen beberapa klien kami. Ketika kami sibuk di interior, bisnis konvensional kami, jujur kami di MW agak mundur dalam arti perhatian kami, waktu kami, modal kami semua tersita di konvensional bisnis. Di situ kami merasa, wah kalau seperti ini terus, tidak ada quality time nih sama keluarga. Tidak ada kebebasan waktu nih. Setiap hari kerja, project, dan margin yang ada, maksudnya keuntungan yang kami dapat, itu nggak berani kami pakai karena kami harus putar modal lagi lebih besar lagi. Supaya bisa ikut project yang lebih besar. Karena itu kami melihat, wah interior ini nggak bisa menjamin bisnis kita akan baik-baik aja. Dan itu terbukti ketika kemarin pandemi COVID, ini bisnis interior kami yang konvensional ini tidak bisa jalan sama sekali. Kenapa? Karena saat itu ada PSBB, mungkin teman-teman ingat kalau PSBB kita semua kerjanya di rumah, nggak keluar, dan beberapa orang yang kami, klien kami yang di apartemen itu tidak boleh ada pengerjaan sama sekali. Karena ya agak berisik ya, dan benar-benar bisnis kami mati selama tahun ya mungkin ya, setahun lebih. Di situ kita melihat, wah nggak bisa bisnis konvensional kita jadikan satu patokan, ini bisnis kita yang full time di sini. Di situ kita lihat, wah MW ternyata bisa mensupport kita, memberikan kita, ini bisnis MW bisa jalan loh meskipun pandemik, meskipun semua orang WFH, kita bisa tetap kerja di bisnis MW ini luar biasa, memberikan kami terus menerus dan meningkat income kami di bisnis MW. Tepuk tangan buat bisnis MW yang luar biasa. Next. Nah, ini cerita kami bersama MW. Saat itu Agus pernah bilang ke saya waktu saya sudah menikah sama Agus bilang gini, Ani kita kalau jalankan bisnis MW, kita akan jalan-jalan terus seumur hidup. Kita akan mendapatkan jalan-jalan gratis dan saya akan mengajak kamu keliling dunia bersama MW. Saya sih percaya ya, dia ngomong gitu, oh oke, amin gitu. Nah,
Ini pertama kalinya setelah menikah, Agus memberikan saya hadiah honeymoon, yaitu jalan-jalan ke Osaka, Jepang, tahun 2013. Sangat berkesan karena ini honeymoon pertama dan jalan-jalan pertama kali sama suami gitu. Jadi sangat-sangat berkesan sekali, dan di sana sempat ada perlombaan kostum ya terbaik dan lain-lainnya. Dan hari itu saya beruntung bisa memenangkan perlombaan itu dari MW. Terima kasih MW buat pengalamannya yang sangat berkesan sampai sekarang. Next. Nah, setelah jalan-jalan itu, seperti yang tadi saya ceritakan, kami membuat bisnis konvensional sehingga kami agak tidak begitu konsentrasi lagi gitu, karena terlalu banyak menyita waktu di konvensional bisnis, terlalu banyak modal yang kita keluarkan di konvensional bisnis, sehingga kami baru mencapai pencapaian lagi di Dubai 2019. Saat itu saya berasa ketika kami mundur, bukan berarti kami menyerah. Kami hanya beristirahat sejenak, lalu mengoreksi diri kami. Tuhan pengen kita belajar, apa sih Ani, kenapa kita nggak bisa mencapai goals kita lagi di MW. Ternyata banyak sekali yang kita pelajarin. Selama kami mundur, mungkin lihat teman-teman, wih ALS Las Vegas, wih ALS Cruise. Di situ kita jujur aja tidak mencapai itu. Tapi kami nggak menyerah di MW, darah kami tetap darah MW. Kami percaya suatu hari kami bisa jalan-jalan lagi, traveling around the world with MW. Dan akhirnya setelah konvensional kemarin kita banyak belajar, juga banyak perbaikan karakter, jadi setiap hari kita juga mengevaluasi diri. Apa sih goals kita, dreams kita yang belum tercapai, dan kita menuliskan lagi goals dan dreams itu. Kita nggak berhenti, kita nggak nyerah, kita yakin dan percaya goals dan impian kita satu persatu akan terwujud. Dan bekerja keras untuk itu, tidak lupa juga kami serahkan impian kami, masa depan kami juga kita doakan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman yang di sini yang mungkin sekarang lagi belum mencapai goals-goalsnya. Jangan menyerah, terus percaya dan yakin, kalian pasti akan bisa mencapai impian kalian selama kalian tidak berhenti. Imani itu dan doakan, kerja keras, pasti akan tercapai. Itu salah satu rahasia sukses kami sih. Nah, akhirnya kami mencapai lagi ALS Dubai di tahun 2019. Di sana benar-benar baru terasa lagi ya, terakhir honeymoon, lalu mencapai ALS Dubai itu satu pengalaman yang tetap berkesan, dan itu yang membuat kami kayak ketagihan, kepengen jalan-jalan terus ya sama MW. Lalu saya bilang sama Agus, ayo kita mencapai peringkat baru lagi yuk, kita naik level yuk. Jadi saya dan Agus sama-sama berkomitmen membuat dream kita, yuk kita naik pin lagi, yuk kita mencapai impian baru lagi. Dan next. Nah, yang kemarin ini kita sempat ada ALS yang ke Hawaii dan ALS Hokkaido ya. Pencapaian kami ketika di tahun 2000 pas kena menjelang Covid itu 2000 sampai 2022 ya. Kita ada 2 ALS, yaitu ALS Hawaii dan ALS Hokkaido yang belum berhalangan hadir kita, tapi kami percaya kemarin LS Sydney ini dan kedepannya ada LS berikutnya yang kami pergi bersama MW, yaitu ALS. Ada Diamond Trip juga ya, karena kami baru 2 tahun ini mencapai peringkat Diamond, kami mendapatkan Diamond Trip ke Finlandia dan Santorini. Terima kasih MW. Iya, ini pengalaman yang menyenangkan, dan di ALS Sydney ini yang saya sangat berkesan adalah pertama kalinya kami di peringkat Diamond ini kami dapat special dinner dengan para Diamond yang sangat kami hormati, dan di sana kami boleh mengenal para Bapak dan Ibu Diamond lebih dekat. Terima kasih untuk kesempatannya MW Indonesia, dan terima kasih untuk para Bapak dan Ibu Diamond yang begitu sangat suportif
dan mendukung kami. Terima kasih. Next. Iya, nah untuk selanjutnya saya tidak ingin berlama-lama lagi. Saya ingin memperkenalkan satu sosok yang luar biasa yang tidak pernah menyerah dan selalu membuktikan dirinya, apa yang dia katakan dia akan lakukan sampai berhasil. Mari kita sambut Agus Chandra. Oke, saya nggak nyangka. Tadi di belakang Ani bilang ke saya gugup, kata dia. Kayak 15 menit kelamaan, ternyata saya lihat waktu sudah hampir 30 menit dia bicara. Kita berikan aplaus dulu dong kepada Ani atas sharingnya. Ya, mungkin teman-teman di sini sering banget gitu dengan saya sharing. Tahun lalu pun sudah dengar dari online perjalanan saya menjalankan bisnis ini. Tapi hari ini Ani sendiri men-sharingkan bagaimana dia bertemu dengan saya dan menjalankan bisnis ini bersama-sama. Oke? Next. Oke, nah ini kenangan yang menurut saya kenangan, ya dibilang buruk, pada saat itu saya bersyukur. Tapi kalau disyukurin juga saya pada saat itu tersiksa juga gitu. Jadi kalau dibilang mau diulang lagi, gak mau gitu ya. Saya selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik. Di sini pun mungkin ada beberapa teman saya juga seperti ada Pak Doni dan Rudi, atau mereka pada saat di Binus, saya tinggal di sini. Itu benar-benar mereka kalau datang itu, ini kamar mandi ya, kok gak kayak kamar mandi gitu kan? Ya, tapi inilah tempat tinggal saya pada saat dulu. Kenapa saya pilih ini? Cuma satu, harganya murah gitu. Jadi pada saat itu di tahun 2006 orang tua saya memberikan saya uang saku sebesar 1.200.000. Jadi kalau dipakai besar untuk kos-kosan, saya makannya habis. Jadi ini murah, 300.000 aja per bulan. Wah, Mas Doni ketawa. Mungkin teman-teman di sini bisa ketawa. Tapi pada saat itu, inilah pilihan terbaik di antara yang lain gitu. Jadi saya memilih ini. Di antara harga-harga yang lain, inilah yang menurut saya better. Daripada saya mengambil yang lain lebih buruk daripada ini. Oke? Nah, kalau 300.000, berarti sisa uang saya sisa 800.000, dan itu harus dipakai 900.000. Benar nggak ya? 1,2, ya benar. 900.000, 300.000 untuk kos-kosan, 900.000 untuk bertahan hidup. Oke? Untuk makan. Jadi satu hari 30.000. Nah, 30.000 saya harus pikirkan bagaimana kelola uang ini. Mudah? Tidak mudah, teman-teman. Pada saat itu pertama kali datang, biasa. Anak daerah kalau datang ke Jakarta gimana? Itu ada satu mall. Dekat kampus saya itu ada satu mall. Dan itu menurut kita itu bukan mall elit lah. Tapi oke. Gitu. Kita pergi. Setiap minggu itu kita kalau setelah ibadah kita pergi ke sana. Nah, Anda tahu kan kalau misal ibadah ke mall, makannya apa? Yang paling murah itu satu merek ayam gitu. Itu paling murah. Sekali makan itu sekitar kurang lebih 40.000 sampai 50.000 satu kali makan. Belum transport dan lain-lain. Anda bisa membayangkan di akhir bulan, di tanggal 20 sekian ya, 25 kalau saya nggak salah ingat, itu uang di saku saya cek rekening. Ya ampun Tuhan, ini uang sisa 50.000, ini bagaimana saya bertahan hidup selama 5 hari ke depan gitu. Tapi saya memutar otak gitu, ini bisa. Karena kalau saya mau minta sama orang tua saya kasihan juga sama mereka. Karena mereka sudah berusaha untuk membayar kuliah saya, sudah berikan saya uang, terus saya hoya-hoya gitu di Jakarta. Bagaimana? Tahu? Mungkin sudah dengar ya. Saya beli Indomie satu kotak. Karena pada saat itu Indomie itu kurang lebih 30.000 kalau nggak salah. Pada saat itu ya. Pada saat itu satu dus. Jadi pagi saya berusaha bangun lebih siang. Ya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Please jangan ditiru. Saya kalau misalnya kuliahnya siang, saya bangun agak siang. Kalau bisa jam 11. Karena sekali bangun, ya Indomie. Satu. Oke. Makan. Tahan sampai malam, makan satu kali lagi. Jadi satu hari 3 kali gitu ya. Jadi hari ini kalau saya lihat itu, saya tidak tertarik lagi. Kenapa? Enak juga makan 1 minggu. Oke? Tapi itulah yang membuat saya bertahan, dan itulah yang pada saat itu saya berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, besok kasih saya satu pekerjaan.
apapun pekerjaannya akan saya lakukan. Di pemikiran saya, gak apa-apa gitu, jadi SPB gitu di mall-mall tuh ya, bagi-bagi brosur tuh gak apa-apa. Saya siap gitu, saya siap kerja. Tapi yang datang siapa? Bapak Ibu semua pasti tahu, upline saya, Bapak Hendrianto Loren, oke? Thank you loh. Pak Hendri sudah sponsoring saya, supaya kalau nggak ada beliau, mungkin saya nggak berdiri juga pada hari ini gitu, dan merubah hidup kami berdua, oke? Benar-benar datang, langsung terima. Waduh, itu berat bagi saya sampai mengeluh kepada Tuhan gitu, Tuhan, Anda boleh kasih saya banyak pekerjaan Tuhan. Yang lain, kerja keras saya siap. Kenapa harus MW yang datang Tuhan? Karena pada saat itu, sebelum ini, saya sudah ditawarkan beberapa multi level dan saya sudah join. Hasilnya, bukan menghasilkan uang, keluar uang gitu. Jadi saya cukup negatif pada saat awal-awal saya menjalankan bisnis ini. Tapi saya bersyukur, upline saya ini luar biasa gigi gitu. Ya, Ayah Agus, bisnis ini bagus, bisnis ini bagus, bisnis ini bagus. Dia terus pantang menyerah. Saya hari ini kalau saya mau berterima kasih sama Tuhan, saya mendoakan beliau, saya thank you sama beliau. Kenapa? Coba kalau dulu beliau menyerah, mungkin sudah tidak ada saya di hari ini gitu. Oke, kita berikan applause lagi kepada Bapak Hendrianto Loren. Terima kasih. Oke, next. Nah, tadi Ani sudah cerita bahwa kami menjalankan bisnis ini bukan sesuatu yang superhero. Jalan terus dari 2006 sampai hari ini. Kita pun naik dan turun. Biasa, anak muda, labil. Kadang hot, kadang juga hilang. Tapi kami bersyukur, di tahun 2015, kami terbangun dari satu komunitas, kami bergabung dengan satu komunitas yang menurut kami, ini benar-benar membangun. Sehingga kami bisa terus terjaga dan belajar bagaimana kita bisa sukses sama-sama di bisnis ini. Oke, terima kasih kepada TQG Indonesia yang pada saat 2015 masuk ke Indonesia. Thank you. Oke, menurut saya komunitas ini kita penting. Di apapun komunitas, selama itu positif, itu akan membantu kita, menjaga kita, supaya kita tetap terjaga pada saat kita menerima tantangan apapun. Disitulah kita bisa belajar dan berkembang bersama-sama. Oke, setuju? Oke, next. Nah, pada saat saya menjalankan bisnis ini, banyak yang bertanya kepada saya, emang masih ya bisnis MW? Ada yang sering bertanya begitu? Boleh tahu? Emang MW masih jalan? Bener kan? Tapi saya memiliki satu pandangan pada saat saya ditawarkan di bisnis ini, saya melihat ada value yang luar biasa ada pada bisnis MW ini dibanding dengan bisnis lain. Tadi Ani sudah cerita, kami memiliki bisnis konvensional bisnis yang di awalnya pada saat kami tidak memiliki, kami hanya bisnis MW, kepikiran, kayaknya bisnis konvensional lebih enak ya. Ternyata teman-teman, rumput tetangga itu selalu lebih bagus. Saya mencoba, ternyata kalau Anda belum memulai, janganlah memulai. Karena sudah memulai, susah keluar. Oke? Nah, saya punya 3 alasan yang membuat kami, walaupun kami up and down, kami tetap memiliki motivasi, memiliki keinginan yang kuat untuk bisa sukses di bisnis ini. Oke? 3 alasan yang saya tetap berjuang. Kenapa? Pertama, ada produk, company, dan pasti komunitas serta mentor. Oke ya, kita mulai satu-satu dulu. Produk. Pada saat awal-awal, saya menjalankan bisnis ini, produk adalah kunci utama dalam kita menjalankan bisnis. Setuju? Mau bisnis apapun. Kalau Anda ditawarkan dengan satu peluang atau bisnis, terus Anda ditanyain, ini bisa memiliki income miliaran. Produknya apa? Jual nuklir. Anda bisa? Tertarik? Jual nuklir. Wah, kalau jual satu nuklir ke tetangga gitu, ke negara tetangga, Anda bisa dapat miliaran, triliun malah. Mau? Pun kalau Anda mau, jualnya juga susah gitu. Setuju ya? Nah, pada saat saya ditawarkan bisnis ini, produknya banyak banget. Wow, saya melihat,
oh ada deterjen, ada odol, ada sabun, ada sampo, ada suplemen, ada kosmetik, dan banyak banget. Saya ngerasa, ini seperti supermarket. Kalau saya mau beli izin franchise suatu supermarket, itu nggak murah. Tapi saya bisa mencoba menawarkan teman-teman saya yang pada saat itu masih sama-sama teman-teman kuliahan lah ya. Jadi kita pun tahu budget anak kuliahan, tapi kita percaya, bisnis MW ini cocok juga loh untuk kita-kita yang masih muda gitu. Oke? Nah, kenapa produk MW ini kita sangat puas? Karena di multi level yang sebelumnya, oke, saya ngomongnya seperti kecap gitu. Ini produk bagus gini-gini. Tapi kalau teman saya mencoba dan tidak cocok, itu mereka nyarinya siapa? Nyari company atau nyari saya? Nyari saya dong, setuju ya? Pasti carinya saya. Kamu bilang ini kalsium bisa bikin tinggi 10 meter. Mana buktinya gitu kan? Nah, tapi kalau kita di MW, kita ada money back guarantee, ada jaminan kepuasan. Pada saat itu ya, saya cuma mikir berulang-ulang, bener nggak nih? Akhirnya apa? Saya coba dulu gitu. Oke? Saya buktikan, saya pakai produknya. Pasti ada satu produk yang saya kurang cocok. Akhirnya saya coba, benar nggak nih MW? Saya coba retur. Ternyata bener loh. MW terima tanpa embel-embel apapun. Dia terima. Berikan applause dulu pada bisnis ini. Sehingga pada saat itu, saya dengan percaya diri menawarkan bisnis ini kepada teman-teman. Kenapa? Gak cocok. Tinggal pulangin. Gak usah cari saya. Bukan saya yang jamin, itu MW yang jamin. Nah, itu yang membuat saya sangat confidence ya untuk menjalankan bisnis ini. Oke? Produknya pun banyak. Nah, tapi ada satu kunci yang menurut saya sampai hari ini, saya percaya diri, saya di bisnis yang tepat. Mau tahu? Oke, next. Ini alasan saya. Produk. Anda lihat, nih. Ini produk LOC pada awal-awal MW berdiri. Ini pada tahun sekitar 50-an lah. Anda lihat. Oke. LOC gini. Kalau sekarang saya jual ini, mungkin laku nggak? 50-50 gitu ya. Ya, tergantung kita menjelaskan. Tapi ya, MW terus berkembang. Berkembang setiap tahun dia menjadi lebih baik lagi. Lihat, next. Nah, kalau kayak gini, ini nggak perlu ngomong. Kasih lihat. Wah, itu bagus sudah. Demo sedikit, closing. Wah, oke. Next, saya kasih lihat lagi. Wah, ini join. Saya pada saat join itu artisterinya seperti ini nih. Artisterinya seperti ini. Tapi pada saat itu, ini udah bagus. Tapi MW tidak berhenti untuk mengupgrade produknya. Dari kandungannya, kemasannya, dan sebagainya. Kita lihat, next. Nih, cantik, bagus. Saya hanya berpikir teman-teman, kalau saya mau membangun satu bisnis, banyak hal yang saya harus pikirin. Setuju? Produk, kemasan. Kalau kita bisnis, mau untung besar, kalau bisa gak usah berubah-berubah. Kalau berubah-berubah, mengurangi keuntungan. Setuju ya? Tapi ini MW gak usah takut. MW bilang, saya akan keluarkan produk yang berkualitas, produk yang terbaik untuk kita distribusikan. Oke? Kita berikan applause dulu dong kepada MW Indonesia. Next, saya ada contoh lagi nih. Next. Kita lihat. Nah, masih ingat? Wah, tadi ketawa. Ini ada loh. Ini ada. Ini dulu pada saat saya join itu, saringan air kita bukan yang kayak sekarang. Kita lihat dulu deh. Next, kita lihat dulu nih. Nah, bagus ya? Dulu filter dengan UV itu terpisah. Tapi MW gak mau ketinggalan. Dia upgrade terus produknya. Dan akhirnya keluar e-spring. Oke, next. Kita lihat lagi. Nah, double X. Ini saya ngebayangin gitu. Kalau minum double X cair, gitu ya. Takut overdosis juga gitu. Kalau sekarang tablet. Bener kan? Bisa ditakar gitu. Kalau begini, lagi mabuk dikit gitu, ketelan habis gitu, wah gak tidur satu malam. Walaupun MW punya nutrien pasti aman, saya berani jamin. Hanya kalau satu botol satu hari juga repot juga kan. Apalagi komposisinya vitamin mineralnya beberapa botol gitu. Takutnya habis dicobain, ini kayak sudah atau belum gitu ya. Oke, tapi MW selalu balik lagi, selalu memberikan terbaik. Next, kita lihat double kita. Udah bagus dong. Oke. Nah, saya cuma membayangkan kalau ada yang bertanya kepada saya,
Kenapa kamu masih mau menjalankan bisnis MW? Saya kadang ingin bertanya kepada mereka, kenapa kamu nggak jalani MW? Saya kadang pengen tanya balik. Hanya saya kadang nggak mau berdebat. Dalam hati saya, mereka bertanya saya, kamu masih jalani MW? Dalam hati saya, kenapa kamu nggak mau MW? Kalau kamu bikin bisnis, delivery kamu harus urus sendiri. Setuju? Produk kamu harus pikirin. Distribusi, manajemen, pembagian bonus. Aduh, saya sudah punya bisnis yang kecil-kecil, itu sakit kepala udah. Kalau mau seperti MW, sudah di beberapa negara, bukan di beberapa kota loh ya, beberapa negara. Waduh, saya rasa muka saya bukan seperti ini lagi gitu, bisa uban sudah mungkin. Oke, tapi saya bersyukur Rich DeVos, pendiri kita benar-benar memiliki visi yang luar biasa, memanage MW ini sangat luar biasa, dan kita berkembang setiap tahun. Oke, next. Nah, banyak banget. Saya nggak tahu teman-teman semua di sini, dimanapun, apalagi setelah pandemi, mereka cuma tanya satu hal. Agus, apakah bisnis MW masih relevan? Weh, ini zaman 2022, apapun peluang banyak. Kenapa kamu masih mau MW? Banyak yang nanyain? Saya akan bantu teman-teman. Kenapa saya tetap merasa memiliki harapan yang besar bersama MW? Oke, kita coba ya. Ini pikiran simple saya. Dari awal saya menjalankan bisnis ini sampai hari ini. Oke, next. Nah, kita ada satu produk, Glister. Ya, kalau Anda bingung ini apa, odol gitu. Wow, kalau odol harusnya semua ngerti gitu ya. Sikat gigi. Pada saat saya di awal-awal menjalankan bisnis ini, produk inilah yang pertama kali Bapak Hendrianto Loren tawarkan ke saya. Dia hanya bilang, Agus, produk ini bagus. Nah, dia mendemokan. Pemakaiannya juga hemat. Kamu tahu nggak? Kalau ya kita jadi pengedar, kata dia. Oh, bahasa pengedar, saya langsung negatif. Pengedar apa? Masa ngedarin yang enggak gitu? Oh, ternyata pengedar odol gitu ya. Dia bilang, ini kamu lihat loh, peluang bisnis ini luar biasa. Hanya satu produk, contoh satu produk. Kita, MW ada ratusan. Tapi satu produk ini, kalau kamu bisa jadi pengedar yang besar, kamu bisa kaya raya. Saya langsung berpikir, gimana caranya? Dia hanya kasih tahu saya. Next. Kamu tahu, di Indonesia, kita kalah sama negara lain. Tapi hanya satu yang kita menang banyak. Baik itu di Malaysia, Singapura, Australia, mau negara. Satu, orangnya banyak. Setuju nggak? Setuju ya? Gigi ada banyak. Giginya banyak. Pasti sikat gigi? Sikat kan? Iya betul juga ya. Kamu pernah membayangkan nggak? Kalau semua orang pakai odol gigi kita. Nggak kebayang sih. Coba hitungin. Oke, next. Kita hitung ya. Ini kurang lebih penduduk kita ada 260 juta jiwa. Kalau satu keluarga ada 5 orang, maka ada 52 juta keluarga. Next. Nah, 52 juta beli satu odol. Belum ya, belum. Dia bilang, saya ngebayangin, wah kalau semuanya sih kayaknya mustahil. Orang sampai hari ini aja, odol yang ternama aja nggak pernah menguasai 100% market. Bener, dia bilang. Kamu nggak usah menguasai banyak. 1% aja dia bilang, penduduk Indonesia. 520.000 odol. Make sense? 1% masuk akal lah, saya bilang. Dia keluar angka lagi, next. 520.000 odol, kali sekarang kalau harga member kita ya, 80.000. 41 miliar. Saya langsung, pada saat itu, mungkin nggak angka segini ya, ini kan angka yang sekarang. Kalau dulu, saya tetap angkanya tetap besar. Kita menjadi satu silver producer, 160 juta, 180 juta. Saya ngebayangin, wah ini saya bisa kerja di Crown Ambassador hanya jual odol gitu. Wah, itu membuat saya sampai hari ini masih menganggap bisnis MW ini tetap relevan. Kenapa? Sampai hari ini ada yang stop. Sikat gigi? Gak ada ya? Ada? Oh, kalau ada hari ini Anda kalau ada yang angkat tangan, agak menjauh nih. Kenapa? Agak kosong gigi gitu. Oke? Dia cuma bilang satu lagi, Agus, kamu bisa membayangkan, you imagine, dia bilang. Kalau Anda punya grup ribuan,
setiap pagi Anda gosok gigi, itu ketawa. Aduh, ada ribuan orang lagi sikat gigi, omset saya tetap masuk gitu. Itu yang membuat saya tetap percaya bahwa bisnis ini masih relevan, teman-teman. Kalau di luaran, balik lagi. Kalau saya hari ini mau jadi cepat kaya, simpel aja. Jual senjata. Itu untungnya miliaran. Tapi ujung-ujungnya masuk penjara. Kalau nggak hilang gitu. Bukan itu kan. Nah, banyak teman-teman semua di sini yang mau mencari banyak peluang. Saya hanya mau bilang, hey, ayo buka hati. MW produk ada banyak. Saya baru cerita satu loh. Kalau saya cerita 10 produk, mungkin kita nggak pulang malam ini. Oke? Nggak apa-apa. Saya satu produk, tapi saya merasa produk ini produk yang kita tidak perlu memiliki banyak effort untuk bisa menawarkan ke teman-teman kita. Setuju? Karena mereka sudah teredukasi, terbiasa sikat gigi. Oke? Next. Company. Nomor 2. Produk itu paling penting. Jadi, kalau Anda company yang produknya nggak jelas, sudah tinggalin lah. Anda hanya menghabiskan waktu menawarkan produk yang mungkin nggak bisa long term. Ya, dulu mungkin teman-teman pada zaman saya ada yang, ini bisnis bagus. Jualan apa? Kalung. Waduh. Fungsinya apa? Wah, blablabla. Ya, saya bilang, oke. Ya, saya mending jual odol aja gitu. Lebih mudah. Kalau odol aja saya nggak bisa jual, mau jualan yang lain pun lebih susah lagi. Setuju? Apalagi kalau yang udah bisa jualan kalung, odol pun masih bisa. Jadi lebih relevan. Kita berikan applause dulu dong pada MW. Oke? Company. Ini company, saya juga sering banget. Jujur, saya nggak tahu. Dalam kurang lebih 10 tahun lebih saya menjalankan MW, banyak banget yang datang ke saya menawarkan bisnis yang, kamu tahu nggak Gus? Ayo, jalankan bisnis ini. Kenapa? Ini company masih baru. Tahu yang saya pikirkan pertama? Bahaya juga nih company baru kalau kena sikat krisis atau apa-apa hilang gitu. Jadi jeripaya saya selama ini bagaimana? Berbeda dengan MW Bapak Ibu. MW, saya selalu dengar. Walaupun pada saat itu saya belum mengalami. Tahun 98, MW kita semua mengalami bencana ya. Kita kena demo, kena Zara, tapi MW tetap berdiri dan bikin lebih besar lagi. Luar biasanya MW. Next. Saya rasa teman-teman semua di sini juga setuju bahwa manajemen MW Indonesia itu memberikan support, setuju dengan Ani, bukan 110%. Mereka benar-benar mensupport kita 1000%. Why? Mungkin Anda bertanya, ya iyalah, kan itu company-nya mereka. Bukan teman-teman. Karena saya merasa ya, pada saat saya menjalankan bisnis MW ini ya, saya memiliki satu feeling yang benar-benar good banget. Kenapa? Karena satu, visi. MW Indonesia dan kita memiliki satu visi bahwa kita memiliki potensi yang masih sangat besar. Masih kita bisa expand lebih besar lagi. Jadi sehingga MW Indonesia memberikan support kepada, bukan hanya kepada saya. Saya percaya teman-teman semua di sini yang membutuhkan support, Anda bisa men-sharingkan kepada MW Indonesia. Saya percaya. Pak Rizal kalau hari ini mendengar Anda mau fake diamond, saya jamin Pak Rizal langsung datang. Siap, bagaimana kita bekerja sama. Karena itu yang MW berikan support yang luar biasa kepada kita. Terima kasih kepada Pak Rizal, thank you udah mensupport kami berdua supaya kita bisa mencapai hari ini. Oke, next. Dan Mas Doni ya, wah saya merasa bersyukur hari ini ada yang kalau saya ngomong itu connect gitu. Kenapa? Masih muda. Saya memberikan ide gitu. Ini market masih hijau banget sih. Masih hijau banget. Kita masih bisa expand lebih besar lagi. Saya sharing banyak dengan Leo tadi malam, Mas Doni dan Pak Rizal. Mereka sangat excited. Apalagi saya gitu. Saya ngerasa, wah ini masa depan saya di MW ini luar biasa. Dan Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Yang saya rasa teman-teman semua di sini harus bisa melihat peluang itu gitu. Baik lagi, kalau Anda nggak bisa ngebayangkan, bayangkan odol yang tadi ya. Oke, nah 3, kalau Anda mau sukses,
saya merasa ini adalah salah satu kunci yang kalau kita mau menjalankan bisnis konvensional biasa, akan sangat susah untuk kita mencari mentor. Setuju? Ada yang di sini kita mau buka bisnis, kalau di saya contoh saya mau buka interior, terus saya mau belajar gitu sama guru saya atau kompetitor saya yang saya anggap sebagai mentor gitu. Bro, saya baru mau buka bisnis interior design. Boleh ajarin saya? Apa jawab teman saya? Waduh Agus, jangan. Interior bisnis itu susah, urus tukang itu susah. Hati-hati gak dibayar. Kenapa? Mereka takut saya jadi kompetitornya. Setuju? Akan sangat sulit. Kalau teman-teman semua kalau kerja sama orang di perusahaan, atasan itu bukanlah mentor. Setuju? Kenapa? Atasan itu takut gitu. Kalau dia terlalu pintar, atau terlalu berprestasi, posisi saya yang hilang. Jadi lebih baik saya jaga dia supaya ya so-so lah. Jangan terlalu up, jangan terlalu down. Kalau down saya juga susah, tapi kalau terlalu up, saya yang hilang. Oke? Jadi mentor di bisnis ini benar-benar menolong saya. Saya mau thank you banget kepada Upline Founders EDC saya, Ibu Mika, thank you. Dari awal saya menjalankan bisnis ini di 2006 sampai hari ini, beliau hanya mengatakan satu kata kepada saya percaya, kamu tuh bisa. Sekarang bukan masalah MW ini bisa atau tidak, Anda mau atau tidak aja. Itu yang membuat saya, gitu ya. Anda membayangkan, di bisnis luar, kita kerja, ada yang bilang seperti itu? Susah. Saya merasa, saya bersyukur. Walaupun kami memiliki bisnis, kami tetap percaya bahwa kalau di MW aja saya nggak bisa sukses, tantangan saya di luar itu jauh lebih susah. Jadi saya berpikir dengan Ani bahwa lebih baik saya fokus di bisnis ini, kita kerja keras, tidak perlu selamanya, kita kerja keras beberapa tahun, kita akan menikmatinya seumur hidup. Oke? Dan komunitas, yang tadi saya bilang, saya bersyukur banget. Komunitas itu penting, teman-teman. Saya berada di satu komunitas yang saya merasa ini family. Saya anggap Bu Mika itu karena kebetulan dalam waktu 2 tahun ini saya kehilangan kedua orang tua saya, dan itu cukup memukul mental saya ya. Kehilangan 2 orang tua yang saya sayangi banget. Tapi saya di sini, saya memiliki orang tua yang luar biasa banget, pengganti kedua orang tua saya, Ibu Mika. Thank you sekali lagi, Mam. Komunitas. Kalau Anda berada di komunitas yang tepat, percayalah, cepat atau lambat, kalau komunitasnya berkembang, kita juga berkembang. Setuju? Setuju ya? Jadi pesan saya, pulang, kalau Anda belum ada komunitas, carilah komunitas. Kalau tidak ada, bikin komunitas. Itu akan membantu Anda untuk bisa lebih jauh dalam menjalankan bisnis ini. Oke? Saya kasih satu alasan lagi. Kenapa 3 hal tadi itu penting untuk saya? Karena ada satu kata. Yang ini saya berani jamin 100%. Anda pasti akan mengalaminya. Oke, next. Tantangan. Jadi jangan percaya, oke? Jangan percaya juga dengan orang yang mengajak atau siapapun bahwa, "Woi, jalanin bisnis ini, kita akan lurus-lurus saja, indah-indah saja." Tidak, teman-teman. Kita akan menemukan cepat atau lambat, kita akan mengalami yang namanya tantangan. Setuju? Setuju ya? Nah, tapi pada saat kita mendapatkan tantangan, kita harus bisa menyiapkan perisai atau benteng. Saya rasa 3 hal yang tadi saya sudah sharingkan, produk yang berkualitas, company MW yang sangat mensupport kita punya mentor, dan komunitas, itu akan banyak membuat kita melewati masa-masa sulit. Saya teringat di tahun lalu, pada saat saya diucapkan oleh MW Indonesia tanggal 15 Juli 2021, itu Pak Rizal memberikan telepon bahwa selamat Agus, kamu sudah menjadi new diamond di MW Indonesia. Hati saya senang. Benar, saya
langsung WhatsApp mama saya yang ada di rumah sakit bahwa, "Mah, I'm done. Saya menyelesaikan." Ternyata saya bersyukur. Saya benar-benar hari ini, walaupun saya kehilangan mama saya bersyukur satu kali kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya waktu untuk menyelesaikan apa yang mama papa saya itu inginkan. Dia hanya bilang, "MW bagus, Gus." Jadi kalau singkat cerita, dulu pada saat saya kuliah, awal-awal memang menentang, tapi di akhir-akhir, kalau saya lagi ujian, mama saya tuh kalau telepon itu nggak pernah nanyain saya, "Gimana ujiannya?" Dia nanya, "Gimana bulan ini? Sudah achieve atau belum?" Wah, saya sampai kaget gitu. Wah, dia benar-benar mensupport saya pada saat awal-awal saya menjalankan bisnis ini. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak yang menjalankan bisnis ini, supportlah. Kenapa? Percaya sama saya, ini akan jadi masa depan yang baik juga untuk anak-anak Anda gitu. Oke? Nah, ternyata di tanggal 19 Juli, mama saya dipanggil Tuhan dan itu pukulan berat buat saya. Tapi balik lagi, saya berduka, tapi saya tetap ya berduka ya sudah gitu. Kenapa? Ya sudah, setiap orang kita akan dipanggil sama Tuhan. Saya percaya itu. Jadi saya tetap oke, gak apa-apa, saya masih punya papa pada saat itu. Saya akan membahagiakan papa saya dan mama mertua saya. Kita nggak usah pikirin apa-apa lagi. Kenapa? Pada saat itu saya belajar. Umur itu benar-benar di tangan Tuhan. Karena pada saat itu, mama saya baru umur 52 tahun. Secara logika, belum waktunya lah, masih muda, 52 gitu. Why? Sudah dipanggil, tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi saya bersyukur. Pada saat saya menjalankan bisnis ini, Pak Evan itu selalu ngomong kepada saya, "Agus, kamu itu mungkin boleh sukses umur 30, ataupun 40 tahun, ataupun 50 tahun. Betul, ya gak apa-apa juga sih, umur 50 saya baru sukses, why not? Kenapa tidak? Tapi, dia cuma bilang, tapi kamu mikirin orang tua kamu. Kalau kamu umurnya sudah 50, coba kamu bayangkan, orang tua kamu tuh umur berapa? Saya ngebayangin, saya hitung-hitung, sudah mau 80. Kalaupun kamu sukses dan orang tua kamu masih ada, kamu pun sudah sedikit lebih telat mau membahagiakan mereka. Mau jalan, sudah susah. Oh iya, saya membayangkan, oke, saya akan sukses lebih cepat. Itulah yang membuat saya termotivasi untuk umur itu hanya masalah angka, setuju? Tapi saya memiliki bahwa benar, sukses itu harus kita perjuangkan, jangan ditunda lagi. Kenapa? Kita tidak pernah tahu orang-orang yang kita sayangi kapan dipanggil, setuju? Ada yang sini tahu, saya 2 tahun lagi mau meninggal gitu. Atau orang tua saya mau meninggal sekitar 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Pada saat Februari, saya ingat banget, itu setelah Imlek. Imlek itu kalau nggak salah tanggal 31. Papa saya itu tahu saya juga pada saat itu saya kembali comeback ke MW dan saya fight. Saya keluar kota. Ya pada saat itu masih pandemi ya. Jadi saya drive mobil ke Semarang, ke Jambi, Palembang itu semua pakai mobil. Jadi belum aktivitasnya belum seperti hari ini naik pesawat. Saya keluar kota. Desember, papa saya ngomong, "Agus, gak tahu kenapa ya, saya itu pengen banget merayakan Imlek di Jambi. Karena keluarga besar kami di Jambi. Jadi dia bilang, saya mau pulang Jambi." "Oh ya, gak apa-apa. Nanti kita Januari, kita pulang. Kita bawa mobil aja, sekalian satu keluarga. Anak-anak semuanya kita pulang Jambi." Tapi terlalu sibuk. Saya jalankan bisnis ini, papa saya cuma ngomong, "Agus, kalau kamu sibuk gak apa-apa. Saya naik bus aja." Itu hati saya langsung, kalau orang Malaysia bilang hati jatuh longkang gitu. Aduh. Sebagai anak ya, saya gak pernah membayangkan saya akan memberikan orang tua saya untuk naik bus dari Jakarta ke Jambi. Saya bilang, gak usah takut Pak. Pokoknya Januari tanggal 20 kita naik mobil sama-sama. Akhirnya benar, di 20 Januari tahun 2022 ini, saya dan anak-anak semua kita pulang Jambi. Dia cuma bilang satu, pada saat di rest area. Jadi kan kita Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi itu kurang lebih, kalau kita terusin itu 18 jam. Tapi kita istirahat. Di rest area itu dia ngomong, "Agus, thank you ya Gus ya. Kamu udah antarin papa pulang. Karena papa nggak tahu kenapa ngerasa mungkin papa mungkin next juga belum tentu lagi bisa pulang." Saya pada saat itu saya nggak kepikiran apa-apa. Apa yang saya bilang?
Pak, lu jangan ngomong sembarangan. Tahun depan lu mau balik juga, bulan depan lu mau balik juga, lu ngomong aja, gua anterin pulang, gak usah takut. Iya, gak apa-apa. Singkat cerita, setelah Imlek, dia happy, kita pulang. Di perjalanan pulang, papa saya juga sudah merasakan sakit. Saya pun tahu di malam di mana kami berkumpul satu keluarga, papa saya itu sudah sakit duluan, sudah drop. Tapi dia demi berkumpul dengan Koko dan adiknya, dia berjuang. Dia berjuang. Saya tahu dia sakit. Di perjalanan pulang pun dia sudah sakit, dia drop. Sampai di tanggal sekitar tanggal 7 atau 8 papa saya masuk rumah sakit. Saya ingat banget. Karena dia selalu bilang sakit Agus. Jadi saya selalu mencoba mengalihkan pemikiran dia gitu, supaya dia tidak merasakan sakit. Saya cuma bertanya, "Pak, ngobrol-ngobrol." Karena saya juga full time, pada saat itu saya benar-benar dan adik saya bergantian di rumah sakit untuk menjaga papa saya. Kita ngobrol gitu, "Pak, apa sih yang papa inginkan lagi dalam hidup ini?" Dia cuma bilang, "Gak ada Agus, papa sudah happy." Kenapa? Kenapa Pak? Saya bilang, "Iya, papa sudah happy, lihat kamu sudah diamond dan kamu sudah sukses." Saat itu ya, teman-teman, apapun kesulitan yang saya sudah alami pada saat itu hilang. Kenapa? Saya nggak tahu teman-teman bagaimana hubungan dengan keluarga atau orang tua Anda. Saya cuma merasa sampai titik akhirnya pun papa saya itu nggak pernah minta saya aneh-aneh. Dia nggak pernah tuh minta, "Agus, saya mau ke sini." Itu jarang. Tapi dia bilang di akhir itu, saya ingat banget, tanggal 13 Februari. Sebelum besok dia sudah nggak ada. Malam itu saya masih bisa ngobrol santai dengan beliau. Dia cuma bilang, "Mama dan Papa happy. Saya tahu perjuangan kamu dan Ani itu nggak mudah. Tapi thank you," dia bilang. "Kami bisa pergi dengan tenang." Saat itu pun saya masih nggak percaya kalau besok papa saya akan nggak ada. Saya cuma bilang, "Nggak apa-apa, cepat sembuh. Nanti kita jalan-jalan lagi." Saat itu saya cuma berpikir bahwa kalau hari ini teman-teman Anda hanya ditolak, tawarin odol, saya nggak mau, saya mau pakai odol itu. Terus Anda sakit hati dan Anda meninggalkan apapun yang Anda kerjakan. Menurut saya Anda terlalu egois. Kita bisa berada di sini bukan suatu kebetulan. Setuju? Ada orang di belakang kita yang sedang menunggu kesuksesan kita. Di tahun 2021, saya pun terjadi accident. Tapi puji Tuhan, saya dan keluarga itu aman semua. Hanya mobil aja, gak apa-apa. Mobil rusak, jual, beli baru. Tapi itu pun membuat kita down. Setuju? Itu juga menjadi salah satu tantangan saya yang terbesar pada saat itu. Tapi gak apa-apa. Saya juga berpikir, aduh, ini mobil yang saya pakai untuk keluar kota terjadi accident. Saya butuh 3 minggu untuk memperbaiki mobil itu. Tapi luar biasa, balik lagi. Saya punya mentor yang luar biasa. Bu Mike, dia bilang, "Agus, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mam." Saya bilang, "Oke, kamu besok terbang ke Solo, tak pinjemin satu mobil, biar kamu bisa ya." Saya bilang, "Nggak apa-apa, Mam, saya masih punya motor. Biasa sudah. Saya masih bisa." Saya bilang, "Nggak apa-apa, ini biasa aja, sudah, jangan dibesarkan." Tapi beliau sangat care kepada saya. Saya mau terima kasih sekali lagi pada Ibu Mika, thank you. Udah, bukan hanya support, apapun dia care banget. Saya rasa hanya di bisnis ini yang upline, downline itu benar-benar dari hati mensupport kita. Untuk kita bisa melihat kita sukses. Oke, next. Terakhir, saya rasa teman-teman semua di sini juga setuju dengan saya bahwa family adalah yang terbaik. Itulah alasan saya
untuk berjuang. Apapun tantangan saya akan tetap berjuang. Sesusah apapun saya berjuang. Terima kasih juga kepada Ani. Bukan perkara mudah kita sukses di bisnis ini, tapi kami tetap berjuang. Kita akan melewatinya sampai akhir hayat. Kita akan berjuang. Sesusah apapun pasti ada solusinya. Saya pegang satu kata-kata bahwa apapun cobaan, tantangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua masih dalam batas kemampuan kita. Jadi Amin. apapun sesulit tantangan Anda di bisnis ini, percayalah, ini Anda mampu melewatinya. Setuju? Kami juga bersyukur pada saat kami berdua ngobrol, ada satu motivasi yang membuat kami terus bertahan, yaitu kedua anak kami. Kami selalu bilang kepada berdua, kita sudah happy. Tapi, oke? Halo? Turun lagi, Pak. Ini. Arbi. Malu dia. Tidak apa-apa, yuk. Kami selalu berpikir bahwa kedua anak ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Kami harus mensyukuri ini. Saya juga selalu bilang sama Ani bahwa kami berdua tidak pernah berhutang kepada mereka, tidak pernah berhutang kepada kami. Kenapa? Karena kami berdua lah yang memutuskan Kiva dan Kyurin itu ada dalam kehidupan kami. Jadi kami akan berjuang untuk bisa sukses secepat mungkin. Untuk apa? Saya tidak mau lagi mereka nanti berdua kalau tanya, "Papa, saya mau kuliah di sini." "Oh, sorry nak, di sini saja." Kenapa? Papa gak sanggup bayar gitu. Saya rasa itu pukulan yang berikutnya apabila kalau saya di saat itu saya ngomong itu kepada anak-anak saya. Next. Terakhir. Saya tidak tahu lagi mau ngomong apa, tapi saya cuma mau bilang thank you banget pada EDC Chong. Thank you very much. Thank you so much, Founders EDC Chong Koi Fat. Diamond Nelson and FC Celia Wong, thank you. Thank you FC Celia Wong and Diamond Nelson yang sudah jauh-jauh datang Ya. dari Malaysia. Bu Mika, Thank thank you you so banget. much. Thank you banget. Saya tidak tahu lagi bagaimana saya membalas Thank you. semua kebaikan dari mereka yang terus mensupport kita. Pak Rizal, thank you. Thank Mr. you Leo, so much. Mbak Nur, mana Mbak Nur? Thank you. Thank you Mbak Nur yang selalu support kita. Ya, kadang beliau sangat tahu kesulitan saya bulan per bulan. Dia sampai kadang ngomong, "Agus, saya sampai nggak tahu, mau ketawa dengan sedih itu saya nggak tahu lagi mengungkapkannya. Tapi thank you, dia terus mensupport saya dan dia percaya bahwa saya bisa. Thank you. Thank you Mbak Nur. Dan Mas Doni juga of course, thank you Thank banget. you, Pak Doni. Dan saya percaya Ibu Indonesia dan kita semua pun bisa sukses. Di masa-masa sulit kita bisa melewati, kenapa? Masa-masa sulit itu tidak akan selamanya. Pasti kita bisa melewatinya. Bu Mika selalu ngomong, hari ini pukul 9 malam, 10 malam. Selama Anda tidak mundur, jalan terus, pun pagi juga, pukul 7 pagi. Terima kasih. Dan kami ucapkan, Go, Go Diamond. Terima kasih. Thank you. Yay! One more time. Luar Give biasa your sekali. big applause to our new Founders Diamond.